Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. kelompok kami, kelompok 6, untuk mempresentasikan implementasi menggunakan CNN dan data Synthea untuk klasifikasi diabetes. Berikut adalah anggota kelompok kami, saya Ahmad Ardiansyah dengan NBI 14623000002. Kemudian rekan saya, Dan saya Muhammad Rizalid Don Cohran Ali Akbar dengan NBI 14623000070. Dan saya Dwiki Taufik Asmoro dengan NBI 14623000076. Perkenalkan, saya Titania Aprilia Dewi dengan NBI 14623000079. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu implementasi menggunakan CNN dan data Synthea untuk klasifikasi diabetes. baik, yang pertama ada latar belakang proyek kami, yaitu diabetes adalah sebuah penyakit kronis yang semakin banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Mendeteksi diabetes secara dini serta mengklasifikasikan jenisnya baik tipe 1TID, tipe 2 T2D maupun kondisi sehat sangat penting agar penanganannya tepat dan bisa mencegah komplikasi yang muncul jangka panjang. Namun proses klasifikasi ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama ketika harus menganalisis data medis yang beragam dan kompleks. Baik, untuk permasalahannya di bidang medis, proses mengklasifikasikan kondisi pasien seperti apakah mereka menderita diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, atau sehat masih menjadi tantangan, khususnya ketika berurusan dengan data klinis yang rumit dan beragam. Masalah utama dalam proyek ini adalah bagaimana membuat model klasifikasi yang akurat dan dapat diandalkan dengan menggunakan data medis sintetis dari Synthea. Selain itu, proyek ini juga ingin mengeksplorasi apakah arsitektur convolutional neural network atau CNN yang biasanya digunakan untuk data gambar dapat diadaptasi dengan baik untuk data berbentuk tabel di dalam dunia medis. Tantangan lainnya meliputi upaya mengurangi risiko overfitting dan memastikan model mampu. Oke, di sini metode yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan dengan mengumpulkan data sintetis dari Synthea. Data ini berisi informasi medis pasien seperti usia, jenis kelamin, hasil tes laborat, dan riwayat penyakit lainnya. Setelah itu, data tersebut menjalani proses pra-pemrosesan yang mencakup normalisasi fitur, encoding label kelas, serta pembagian dataset menjadi bagian latihan dan bagian uji. Selanjutnya, didesain arsitektur model jaringan saraf tiruan berbasis konvolusi atau CNN. Seperti itu. Untuk hasil penerapan model konvensional neural network atau CNN yang telah dibuat berhasil mengklasifikasikan kondisi pasien ke dalam 3 kategori, yaitu tipe 1 diabetes, tipe 2 diabetes, dan sehat dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Dari hasil evaluasi menggunakan data uji model ini mampu mencapai akurasi sebesar 88%. Dalam mengevaluasi kinerja model digunakan beberapa metrik seperti precision, recall, dan F1 score. Model menunjukkan hasil terbaik dalam mengklasifikasikan pasien yang terdiagnosis tipe 1 diabetes dan kondisi sehat, dengan nilai F1 score masing-masing sebesar
0,29 dan 0,40 untuk kategori tipe 2 diabetes. Nilai F-score yang diperoleh dari 0,31. Next. Baik, berikut adalah hasil dari proyek kami, yaitu menampilkan akurasi per epoch dan loss per epoch. Di sini hasilnya seperti ini ya. Untuk akurasi awalnya naik, untuk akurasi latihnya naik, untuk akurasi validasinya masih di bawah, dan untuk loss per epoch-nya kebalikannya. Yang tadi loss validasinya di bawah, sekarang tambah naik. Dan untuk loss latihnya itu semakin ke bawah. Lalu untuk confusion metricnya seperti ini. Dan laporan klasifikasinya dari confusion metric. Untuk sehatnya, precision di 0,36, recall di 0,44, F1 score-nya di 0,40. Lalu pasien satu yang tipe T1 diabetes, precision-nya di 0,33, lalu recall-nya 0,25, F1 score-nya 0,29. Yang tipe kedua T2D, precision-nya 0,32, Baik, untuk kesimpulan dari proyek kami, proyek ini berhasil menunjukkan bahwa algoritma konvolusional neural network atau CNN bisa digunakan secara efektif untuk mengklasifikasikan kondisi pasien berdasarkan data medis sintetis. Model ini mencapai tingkat akurasi sebesar 88% dan memiliki skor evaluasi yang baik pada metrik precision, recall, dan F1 score. Dengan demikian, model mampu membedakan pasien dengan tipe 1 diabetes, tipe 2 diabetes, dan kondisi sehat secara cukup akurat. CNN terbukti mampu menangkap pola-pola rumit dalam data klinis. Meskipun data yang digunakan berupa tabel dan bukan gambar, hal ini membuktikan bahwa CNN cukup fleksibel dalam mengolah berbagai jenis data selama data sudah disiapkan dengan baik. Oke, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.